Saya mau bicara mengenai narasi pemakzulan ya. Narasi pemakzulan itu sebenarnya nggak serius, karena sama sekali nggak ada pemicunya. Apalagi kelompok yang mau makzulkan juga bukan siapa-siapa. Mereka kan bisa tampil di media karena di endorse oleh Mahfud MD, diterima oleh Mahfud, dan disediakan media. Jadi ini bukan peristiwa politik, tapi ini adalah strategi marketing untuk menaikkan elektabilitas Mahfud. Ini adalah panggung ya yang dibuat oleh Mahfud, di mana Mahfud menjadi good guy-nya. Sama seperti pengakuan Mahfud beberapa hari lalu bahwa pemerintah berusaha agar Anies tidak jadi capres, tapi dia yang membela. Jadi ini strategi marketing agar Mahfud terlihat heroik ya. Jadi ini bukan beneran urusan pemakzulan. Sayangnya ya, skenarionya kurang teliti. Jadi malah kelihatan settingannya. Saya coba paparkan ya, di mana kurang telitinya. Pertama, mau makzulkan presiden, kok datangnya ke menteri? Mau bicara kecurangan, mau melaporkan kecurangan pemilu, kok lapornya ke menteri? Ini kan pengetahuan umum, bukan pengetahuan yang sulit, bahwa ini bukan ranahnya menteri ya. Logikanya ya, menteri itu kan pembantu presiden. Masa presiden mau dilengserkan tapi datangnya ke pembantu presiden ya? Akal sehat manapun pasti bilang ini konyol. Dan memang benar, ketika bertemu Mahfud MD di kantor kementerian, orang-orang ini dikuliahi oleh Mahfud di depan media bahwa kalau urusan pemakzulan itu ke DPR, urusan dugaan pelanggaran pemilu itu ke Bawaslu dan DKPP. Jadi seolah-olah mereka ini yang datang tuh orang-orang yang nggak paham, dan Mahfud orang hebat yang mengajari mereka. Jadi itu pertama ya. Kedua, namanya mau bertemu menteri, pasti ada yang namanya penjadwalan, siapa yang mau bertemu, apa agendanya, semuanya kan sudah jelas di awal ya. Artinya Mahfud sudah tahu apa agenda mereka mau datang bertemu dia. Karena agenda itu bukan kewenangan dan ranahnya dia, ya seharusnya pertemuan itu ditolak. Karena pertemuan itu tidak perlu ada. Karena Mahfud sendiri pun mengakui bahwa ini bukan kewenangannya dan bukan ranah kementeriannya. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka akhirnya bertemu? Ya tentu karena Mahfud inginkan pertemuan itu. Mereka diberikan tempat dan media untuk bersuara. Lalu Mahfud jadi tokoh heroik di sana. Jadi skenarionya itu seolah-olah masyarakat lebih percaya Mahfud daripada presiden, lebih percaya Mahfud daripada Bawaslu dan DKPP. Saran saya ya Pak, perbaiki skenarionya. Jelek banget skenarionya. Jadi kelihatan apa, nggak natural actingnya. Jadi itu saran saya, tolong kalau mau bermain seperti ini, tolong perbaiki skenarionya Pak. Jelek.